that the intimacy with himself. Dan sekarang Yesus mengajarkan hal yang sangat penting, yaitu tentang keintiman antara kita dan Dia. Next. So he talks about the Father. Dan Dia berkata tentang Sang Bapa. The Father that loves us so much Bapa yang sangat mengasihi kita. that he will lift us up Dia Bapa yang mengangkat kita. and he will help us to stay upright and be fruitful. Dia Bapa yang menolong kita untuk bisa berdiri tegak dan kita bisa menghasilkan buah. So he cuts off things Dan lihat, ini yang Dia lakukan. Dia memotong ranting-ranting to help, and he cleanses us. dan Dia membersihkan kita. But it's more like cutting away things that separates us from God, Tetapi pemotongan ini tidak membuat kita terpisah daripada Tuhan. because he wants us to be close. Karena Dia mau kita untuk dekat dengan Dia. Because a life that is not being pruned Nah, kalau hidup kita belum dibersihkan, looks kind of like this. lihat, It's kind of wild. hidup kita akan jadi, apa namanya? Harus There's a lot of worries, a lot of stuff going jadi on. liar. Nah, akan ada banyak kekhawatiran, Lots of leaves. ada banyak daun, And nobody can see the fruit. nggak bisa lihat buahnya. There might be a few things hidden in there, but nobody can see it. Mungkin ada buah yang tersembunyi, tapi nggak bisa dilihat. But if we live in the Father, Tetapi kalau kita hidup bersama dengan Bapa, it looks like this, a well-tended vineyard. kita akan hidup seperti ini. Lihat sebuah kebun anggur yang sangat rapi, Where we are propped up and we are stretched out di mana pohon anggur itu diangkat dan diregangkan and we bear lots of fruit. sehingga menghasilkan banyak buah. Now, my son is actually a wine sommelier, Nah, anak saya kerjanya di perusahaan anggur, so he tells me the stories of what makes a good wine. dan dia bercerita bagaimana caranya untuk menghasilkan minuman anggur yang baik. And he says one of the secrets Salah satu rahasianya to a good vineyard is not to give it too much water, yaitu dengan tidak memberikan banyak air. but if you restrict the water, it actually makes the grapes more tender and more juicy. If it is most water, Yeah, they're more tender and more juicy and more flavor if you don't give it too much water. kalau tidak terlalu banyak air, maka buah anggur itu akan lebih lembut, lebih juicy dan lebih manis. If you give them too much water, they just blow up and split. Nah, kalau umpamanya terlalu banyak air, maka anggur itu akan terlalu besar dan bisa patah. So think about that a little bit. Jadi coba pikirkan itu sebentar. If we have too much, Kalau kita terlalu banyak, it's not too good. tidak bagus. More worries. Akan ada banyak kekhawatiran. But a well-tended vineyard Tetapi kebun yang baik ini will bear lots of fruit akan menghasilkan banyak buah. and gives order to our lives. Dan ini memberikan sebuah petunjuk dalam kehidupan kita. So the intimacy with Jesus Jadi keintiman dengan Yesus is the secret to lots of fruit. adalah rahasia untuk menghasilkan banyak buah. It is us being with Him, Nah, harus hidup bersama dengan Dia, listening to the Holy Spirit. mendengarkan Roh Kudus, It's our worship time here. punya waktu penyembahan kepada Allah, It's your time in the Word. mengisi waktu di dunia ini dengan penyembahan kepada Allah, It's your time of prayer. adalah dengan mengisi waktu di dunia ini dengan doa. And then guess what? Dan tebak apa yang akan terjadi? Do you keep the fruit to yourself? Apakah pokok anggur ini akan berbuah hanya untuk dirinya sendiri? No. Tidak. You share it. Kita akan berbagi kepada orang lain. And by sharing it, you get more fruit.
Dan ketika buah anggur itu diambil, maka lebih banyak lagi buah yang akan muncul. So next slide. So he says, Jadi Yesus berkata, I am the sprouting vine. I'm the branch of fruitfulness that comes from the Holy Spirit. dia berkata, akulah pokok anggur, kamulah rantingnya, aku yang datang menghasilkan buah yang datang dari Roh Kudus. But if we are separated from him, Dan kalau kita terpisah dari dia, we have no power. kita nggak punya kuasa. Think about that. Mari pikirkan hal ini. I think if we are not in that intimate place with him, Saya berpikir kalau kita tidak memiliki keintiman dengan dia, the worries of this world just comes into us. maka kekhawatiran dunia ini yang akan datang menimpa kita. You know, fear and anxiety. Semua rasa takut dan kekhawatiran. And as Jesus forgave us, we have a tendency maybe not to forgive others. Dan seperti kata Yesus mengajarkan kita, supaya kita Tuhan mengampuni kita sebagaimana kita mengampuni orang lain. Or habitual sin comes in. Atau yang namanya kebiasaan berdosa akan datang kalau kita tidak intim dengan Yesus. Drinking too much wine makes you an alcoholic. Meminum banyak minuman anggur akan membuat saudara jadi alkoholik, jadi mabuk. Ya. One glass is good Nah, with the meal, but two is not good. satu gelas anggur itu baik, tetapi kalau 2 gelas sudah tidak baik. I hope I'm not offending anyone. Saya berharap tidak ada yang tersinggung di sini. Sini nggak makan minum anggur, minum balo. It's the Tapi same. tidak ada juga ya. Yeah. So then, next slide. Nah, next. So here's a very controversial statement, I think. Nah, ini sebuah pendapat yang sangat bertentangan menurut saya. Those that are separated are fruitless, discarded, and burned. Seperti dia 6, yaitu yang tidak tinggal dalam dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, dikumpulkan dan dibakar. He burns. Dia membakar. I think what he meant here is that the worries of this world will take over. Dia membakar itu tujuannya supaya kekhawatiran akan dunia ini diambil dari anggur itu. But I don't believe we lose our salvation and burn in the next hell. I think we will we will have hell on earth. Nah, saya berpikir bahwa dia dipotong di luar artinya dia dibuang dari keselamatan sehingga dia akhirnya dibakar di neraka, bukan? Because back in John 5:24, Karena di dalam Yohanes 5 ayat 24 Jesus said, "Truly, truly I say to you, dikatakan whoever hears my word bahwa and believes in him who sent me has eternal life. Yohanes It does not come 5:24 into judgment, but has passed from death to life." You can read it in Yep. Indonesian. Yohanes 5:24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. So Jesus and the Father cannot contradict themselves. Jadi Yesus dan Sang Bapa tidak bertentangan. Once you have said yes to Jesus, Sekali Bapak Ibu Saudara berkata ya pada Yesus, all your past, present, and future sins are forgiven. maka semua dosa masa lalu, masa sekarang dan yang akan datang semua diampuni. But if you decide to separate yourself from Jesus, Tetapi kalau engkau memutuskan untuk terpisah daripada Yesus, then the chances are that you're going to experience hell on this earth. maka kemungkinannya adalah saudara akan mengalami seperti api neraka itu di bumi ini. The consequences of our own fallenness just comes in, the brokenness of this world. Maka kehancuran dunia ini akan menimpa hidup kita. So to me then, the things that separates us would be things like we have unforgiveness in our heart. Bagi saya, yang terpisah itu adalah contoh dari orang seperti hati yang tidak mau mengampuni. Or we take offense at something that's been said. Atau kita menjadi orang yang tersinggung dengan apa yang dikatakan. One of the saddest things I see in the church
Ada hal yang menyedihkan yang saya lihat di gereja, Our pastor will say something that is a little bit controversial, bahwa Pak Pendeta akan menyampaikan sesuatu yang sepertinya kontroversi, and then people take offense dan tiba-tiba orang mulai melawan dia, and they leave. dan akhirnya orang-orang ini meninggalkan gereja itu. Well, guess what? Dan tebak apa yang terjadi? What just happened? Apa yang terjadi? They separated themselves from the community. Mereka memisahkan diri mereka dari komunitas, They separated themselves from Jesus. mereka memisahkan diri mereka dari Yesus, And now they're suffering that separation. dan hari ini mereka mengalami penderitaan karena keterpisahan itu. And I also see a lot of people just struggling with anxiety and fear. Dan saya juga melihat ada banyak orang bergumul dengan rasa takut dan kekhawatiran. Am I going to have enough money for tomorrow? Apakah saya punya cukup uang untuk hidup hari esok? Is my children going to grow up and be good, good citizens? Apakah anak saya akan tumbuh dengan baik? All of these anxieties and fears, unforgiveness and offense are not coming from an intimate place with Jesus. Semua rasa takut, khawatir, dan pemberontakan perlawanan ini, hati yang tidak mengampuni, tidak lahir dari keintiman dengan Yesus. Because I can promise you Karena saya bisa membuktikan, menjanjikannya bagi saudara, that if that unforgiveness comes in, bahwa ketika tidak mengampuni itu datang dalam hidup kita, because somebody's always going to hurt us. karena pasti kita akan pernah dilukai oleh seseorang. The church is not full of perfect people. Gereja bukanlah ditempati oleh orang-orang yang sempurna, The church is full of people that have been forgiven. tapi gereja adalah orang-orang yang dipenuhi dengan orang yang diampuni oleh Tuhan. And we come together as imperfect people Dan kita datang sebagai orang-orang yang tidak sempurna kepada Allah yang sempurna. and worship a perfect Jesus. Kita menyembah Yesus yang sempurna. Amin. So if we take our eyes down and look at the people that are doing something bad to us, Jadi kalau kita melihat orang-orang di sekeliling kita yang melakukan hal buruk kepada kita, or we look at someone that has hurt us, atau melihat seseorang yang menyakiti kita, we will take our eyes off Jesus. maka kita melihat dari sudut pandang Yesus. But I can tell you the secrets to unforgiveness Tetapi rahasia, saya kasih tahu saudara, rahasia untuk tidak memaafkan, is to start playing God's blessing over them. Praying God's blessing. Maaf, saya ulangi. Supaya bisa memaafkan orang lain adalah dengan cara berdoa supaya berkat Tuhan turun atas mereka. One time, I gave this message to a bunch of women that has actually been trapped in as sexual workers. Satu kali saya bagikan firman Tuhan ini kepada seorang wanita yang terjebak di dalam lingkaran kehidupan pornografi seksual. About 40 women that I was so nervous when I was talking to them because it's like, what am I going to expect being in there with 40 ex-prostitutes? You know? Jadi ada sekitar 40 perempuan prostitusi. Saya mau ngomong apa di tengah-tengah mereka ini ya, gitu. So I told them the message, Jesus forgave them. And they said, yes, yes, yes. Dan saya kasih tahu sama mereka bahwa Yesus mengampunimu, dan mereka berkata, ya, 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 ya. And I told them the message about God Father loves them and forgave them. And they said, yes, yes, yes. Dan saya bilang bahwa Allah Bapa mengasihi dan mengampuni saudara, dan mereka berkata, ya, 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 ya. And then I said, well then, just like Jesus forgave you, now you need to forgive all of those that are transgressed against you. Nah, seperti firman Tuhan, seperti Yesus mengampunimu, sekarang engkau harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu. And they started crying. I said, no, we can't do that. Dan mereka mulai menangis dan berkata, tidak, nggak boleh begitu. That is too hard. There's too much hurt. Itu terlalu sulit, sangat menyakitkan. And I thought I was going to have a riot right there. Dan saya berpikir ini akan menjadi kerusuhan nanti. And we had to stop and pray. Dan akhirnya kami berhenti berdoa.
And that is say that forgiveness is not one single action, it's a daily forgiving. Dan saya katakan bahwa pengampunan itu bukan sebuah tindakan satu kali saja, tapi setiap hari kita harus berjalan dalam pengampunan. So I just learned a valuable lesson Dan saya menyadari bahwa ini sebuah pelajaran berharga, that this is a hard topic. bahwa hal ini adalah topik yang sangat berat. And we walk in step by step to get into that intimate place. Dan kita harus berjalan selangkah demi selangkah untuk sampai kepada keintiman bersama Kristus. Next slide. So here's another interesting scripture. Dan ini ayat lain yang menarik. If you remain in me and my word remains in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Ya 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. So now then, let me ask you a question. Nah, sekarang saya mau coba tanya Bapak Ibu Saudara. You have asked Jesus for many things. Bapak Ibu Saudara sudah berdoa meminta Yesus banyak hal. Has he said yes to all of them? Apakah Yesus berkata ya untuk semua permintaan saudara? Probably not. Mungkin saja tidak. So how can that contradict the scripture? Tapi bagaimana hal itu bertentangan dengan ayat ini? I don't think it does. Saya pikir tidak bertentangan. He's our good Father. Dia Allah Bapa yang baik. You know, just like a little child that says, "Oh, give me more food." You know, and you said, "No, you eat too much. It's Ini not going to be good for you." seperti seorang bapa yang baik ketika anak kecil ini berkata, berikan aku makanan lagi. Bapaknya berkata, tidak, karena kau sudah terlalu banyak makan. Or a child wants to run across a busy street. He says, "I want to go to the store. I want to go to the store." And he says, "No, that's too dangerous." Atau seorang anak ingin menyeberang jalanan yang sangat ramai itu. Dan dia berkata, aku mau ke toko sebelah, aku mau nyebrang. Bapaknya bilang, jangan, itu berbahaya. So he will protect us Jadi from dia ourselves. akan melindungi kita dari dosa kita. So the answer might be not no, but maybe not yet. Jadi jawaban doa kita mungkin bukan tidak, tetapi belum. Or sometimes there's things he doesn't want to give us because it's not good for us. Atau bahkan kadang-kadang Tuhan berkata tidak karena dia tahu bahwa itu tidak baik untuk kita. But I know this. Tetapi ini yang saya pahami. If you pray Kalau saudara berdoa for more fruit to walk through you, untuk saudara menghasilkan buah yang banyak, he is always going to say yes. maka dia akan selalu berkata ya. Because now you're praying from his will. Karena saat itu saudara sedang berdoa sesuai dengan kehendak Bapa. Now you're praying for wisdom. Nah sekarang saudara berdoa sesuai dengan hikmat. You're praying for a supernatural revelation from Ephesians. Saudara berdoa untuk hikmat supranatural diberikan oleh Tuhan, pewahyuan seperti di kitab Efesus. Because now you have surrendered and say, "Jesus, do whatever you want with me so I can bear more fruit." Dan saudara berdoa, Tuhan ini seluruh hidupku supaya aku bisa menghasilkan buah bagimu. And this is the power of the Holy Spirit in us Dan inilah kuasa Roh Kudus di dalam kita to do his will, untuk melakukan kehendaknya, to make his name famous on this earth, untuk membuat nama Yesus dikenal di muka bumi ini, for all the people of this earth to be able to worship him supaya semua orang di muka bumi ini menyembahnya to the name of Jesus Christ. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin. Amen. Amin. Okay, good. You're awake. Yeah, we talked about this. Now, a couple of other things. Ada beberapa hal lainnya. In modern wine growing, you can slow the slide. Next. One more. There we go. Nah, Just to go to the next slide. next lagi. Okay. So a couple of things. When the grape wines are young, Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Kalau waktu pohon anggur itu masih muda, the fruit can be a little bit uneven. nah mungkin buahnya ini belum cukup baik.
and they just need to be cleansed. Nah, kotor buahnya dan butuh dibersihkan. And this is just part of the pruning process. Ini adalah bagian daripada pembersihan itu. So younger people might need a little bit more pruning to help them mature. Nah, jadi anggur yang muda ini, yang masih muda, butuh dibersihkan supaya mereka menjadi dewasa, sama seperti kita anak muda. But their leaves grow super fast, their branches grow super fast. Tapi seringkali daunnya lebih cepat tumbuh, rantingnya lebih cepat tumbuh, And they will typically have a lot of this type of fruit. dan biasanya langsung menghasilkan buah juga. But I believe it's the father and the church's and the parents' responsibility to help cleanse that. Maka saya percaya bahwa itu adalah pekerjaan Bapa, pekerjaan gereja untuk menolong dan membersihkan yang namanya buah-buah itu. But not hamper the growth. Supaya tidak bertumbuh sembarangan. Okay, next slide. Then you got the old vines. Tadi kita sudah melihat anggur yang muda, sekarang ini anggur yang sudah matang, sudah tua. They can grow several hundred years old. Nah, kalau pokok anggur sudah tua itu bisa sampai ratusan tahun itu pokoknya lihat. And in the wine industry, they are called the respected elders. Dan di dalam industri anggur ini dikatakan seperti penatua yang terhormat. Isn't that interesting? Kind of have the same name. Sama, menarik ya, di gereja juga dikatakan demikian. Yeah. And these, next slide. And they don't bear as much fruit, Tetapi mereka ini tidak menghasilkan lebih banyak buah. but their fruit is the juiciest, Tapi buahnya adalah buah yang paling manis, paling juicy, the tastiest. yang paling manis. And in the wine industry, they look for a complexity of the wine. Dan di dalam dunia minuman anggur, ada hal yang kompleks tentang minuman anggur. It's a taste that lingers in your mouth and changes, Nah, and so you for several seconds you can taste it, all the complexity. nah anggur itu menarik ketika anggur yang tua itu kalau dimasukkan di mulut, dia mengalami sebuah perubahan rasa dalam diri kita, dalam mulut kita. But the secret is you don't gulp it down. Nah, tapi caranya adalah, rahasianya adalah jangan langsung ditegak, langsung ditelan. You smell it, Nah, sambil minum dicium dulu. and you sense the smell of the aged wine. Nah, cium dulu bahwa ini adalah anggur yang sudah tua. Then you take a sip, Dan sirup sedikit and the sweetness on the front of your tongue dan rasakan manisnya di lidah bagian depan lingers there. dan biarkan dia ada di situ And then you swallow it, and you feel the taste going down dan on the back of your throat. telan pelan-pelan masuk dalam tubuh, di dalam And kerongkongan it kita. changes. Dan itu berubah sekali Well, rasanya. that is kind of like our elders. Itu seperti para penatua. Young guys, Anak-anak muda, don't just run away from them. jadi para anak-anak muda jangan langsung dibuang dari dalam kehidupan gereja. But you sit down with them Anak-anak muda perlu duduk bersama dengan orang tua. and you learn from them Supaya anak muda belajar daripada para tua ini. and listen to their wisdom. Wisdom. Dan belajar hikmat dari mereka. And you think about what they're saying. Dan mulai anak-anak muda pikirkan apa yang dikatakan oleh orang-orang tua ini, para penatua ini. And you can say, yeah. And then you file it away for a future reference. Sehingga akhirnya saudara berkata ya dan punya pemahaman atau referensi untuk masa depan. So you have learned something. Dan kita belajar tentang sesuatu. Yeah. And the next. One important thing in the wine industry is you need to prop the vines up. Nah, jadi salah satu hal yang penting dalam usaha anggur adalah membuat ranting itu bisa ada di atas. So these trellises gives order to the vine. Jadi tralis ini, saudara lihat kawat itu yang dibuat, inilah yang membuat ranting itu tetap ada di atas. This is what the Father promised us. Inilah yang dijanjikan Bapa pada kita. He will hold us up. Dia yang akan mengangkat kita. And so how does he do that? Jadi bagaimana dia melakukannya?
He does it in his church. Melalui gerejanya dia melakukannya. He does it with the people we pray with. Allah melakukannya melalui orang-orang yang kita doakan, yang kita berdoa bersama. He does it with our time in the Word, Dia melakukan itu melalui pekerjaan kita, our time in prayer. di dalam doa kita. All of those things brings balance and order to our lives. Semua usaha ini adalah hal-hal yang membuat hidup kita seimbang di dalam kerajaan Allah. And so I think that's the secret Saya pikir inilah rahasianya. with us having that fellowship and goodness with the Lord. Supaya kita memiliki persekutuan yang indah di dalam Tuhan. There's one more slide here. Ada satu slide lagi, Here's another interesting fact. dan ini adalah satu fakta menarik lainnya. In modern wine growing, every branch is grafted. Jadi semua anggur yang berbuah ini semuanya itu dilukai seperti itu, saudara, dan itu seperti Yesus yang dilukai. About 100 years ago, a disease came and wiped out all of the vines in Europe, grape vines in Europe. Nah, beberapa ratusan tahun yang lalu, semua usaha tentang perkebunan anggur itu dihabiskan di Eropa. And so, but in America, they found one root that was resistant to that disease. Jadi di Eropa itu hancur semua anggurnya karena ada penyakit. Tapi di Amerika ada satu pokok anggur yang bertahan dari penyakit itu. So America exported all those rootstocks to Europe. Dan Amerika mengekspor yang namanya akar anggur ini ke Eropa. And then the Europeans used those rootstocks and they put their wine, grafted them in, like you see in the picture. Coba gambarnya tadi. Nah, jadi ini yang dilakukan, yaitu orang-orang Eropa mulai mengambil akar itu dan mulai menanamnya, menyambungnya. What does that remind you of? Hal apa yang saudara diingatkan dari hal ini? Jesus is the root. Bahwa Yesuslah akar kita. And we are all grafted into him. Dan kita itu dicangkokkan kepada dia. It doesn't matter what background, what group. Tidak peduli apa masa lalu, latar belakang saudara. We're all grafted. Kita semua dicangkokkan kepada Yesus. Isn't that amazing? Bukankah ini hal yang luar biasa? We have all one common root. Kita semua punya akar yang sama. Amen? Amin. Okay, so now back to one more slide. So I want to transition now to our ministry time. Back to, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Kita kembali di ayat 7 dikatakan, kalau kau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalammu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. So now the question is, Sekarang pertanyaannya adalah, what are you asking for? apa yang sedang Bapak Ibu minta saat ini? Based on what you learned today. We had a prayer time earlier. Belajar dari apa yang kita dengar barusan, kita berdoa bersama-sama. And I bet you prayed for a personal need at that point. Saudara sedang mendoakan orang-orang yang kebutuhan dari teman-teman yang saudara doakan di 5 minutes tadi. But now I want you to come up and we're going to pray for those things that is hindering us from being intimate. Dan saat ini saya mau mendoakan saudara untuk membuang semua hal-hal yang menghalangi keintiman kita dengan Tuhan. If you're struggling with unforgiveness, Contoh, kalau saudara ada yang bergumul dengan pengampunan, any offense, dengan terluka, especially against Agus, atau terluka, tersindir karena melalui Agus, tersindir sama Agus, or me, atau sama saya Pak Dak.
I have the amazing ability to open mouth, stick foot in, you know. I am really easy for people to take offense against me. Saya ini punya karunia yang mudah membuat orang tersinggung. Lots to pray over. Saya harus banyak berdoa untuk hal itu. If you're struggling with anxiety, you're struggling with fear, this is a time for us to pray over all those things. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang bergumul dengan rasa takut, rasa kekhawatiran, ini adalah saat untuk kita mendoakannya bersama-sama. Okay? Oke, Can we get some music? mari pemain musik boleh maju, And then we'll pray. sama-sama menyembah Tuhan. And then everybody can come up and get some prayer and anointing time. Is it good? Sembah Tuhan dengan pujian itu. Singers boleh maju. Now, just close your eyes Mari Bapak Ibu Saudara tutup mata sama-sama. and have a quiet time with Jesus. Ambil waktu tenang bersama dengan Yesus. Ask Him to bring up anything that you feel is hindering you from having a relationship with Him. Minta Dia memunculkan dalam hati pikiran saudara hal-hal yang menghalangi saudara intim dengan Yesus. And then, as an act of obedience, just come up here. Sebagai tindakan ketaatanmu kepada Allah, kalau ada hal itu kau boleh maju ke depan ini. And we'll pray an anointing over you to bear much fruit. Dan kami akan berdoa untukmu. Sama-sama. Sambil nanti musik ini kita menyembah Tuhan, saudara boleh maju ke depan untuk kita doakan sama-sama. Ku yakin kau hadir di sini. Makasih Tuhan. Ku yakin kau